Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semuanya. Bersyukur atas nikmat yang tiada tara, nikmat yang begitu banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya satu persatu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kaca ini kami ingin mengajak kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada pemirsa pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, adalah sebuah peristiwa besar, yakni nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Dalam peristiwa nuzulul Quran yang patut digarisbawahi adalah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya di ayat pertama yang turun, yakni Iqra. Iqra berarti membaca. Dalam tafsiran yang lebih luas atau dalam makna yang lebih luas, membaca dimaknai bukan hanya membaca, namun membaca dimaknai adalah perintah Allah kepada kita untuk menuntut ilmu. Hal ini paralel dengan sabda Nabi yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Salah satunya yakni thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam, agama ini sangat memperhatikan apa yang kita kenal dengan ilmu pengetahuan. Sangat memperhatikan kegunaan akal bagi manusia. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika dikatakan bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang mensyaratkan bagi siapa yang ingin memeluknya harus berakal, harus memiliki akal yang baik, balik, kemudian akalnya tidak rusak. Ini adalah salah satu kelebihan kita. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sudah zaman maklum ketika kita menyaksikan, kita membaca sejarah bahwasanya umat Islam telah atau pernah mengalami zaman keemasan, zaman di mana kemajuan, zaman di mana menjadi referensi peradaban dunia. Zaman itu adalah ketika umat Islam menguasai ilmu pengetahuan. Dalam benak kita, dalam ingatan kita, tentu kita pernah mendengar yang namanya kota Cordoba, pernah mendengar yang namanya kota Baghdad. Kota-kota itulah yang kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan. Para sarjana penuntut ilmu dari seluruh penjuru dunia datang berbondong-bondong menuntut ilmu di sana. Tidak mengherankan ketika itu, atau yang sangat mengagumkan untuk kita semuanya, ulama-ulama dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, bukan hanya bidang agama. Misalnya dalam bidang biologi, dalam bidang fisika, geografi, astronomi. Tetapi yang menjadi nilai lebih adalah meskipun mereka itu ahli di bidang-bidangnya, bidang kedokteran, bidang astronomi, fisika, kimia, tapi jangan lupa mereka juga ahli dalam Quran, ahli dalam hadis, ahli dalam periwayatan, mengerti tata bahasa, nahwu, usul fiqh, dan lain sebagainya. Ini adalah kelebihan, atau ini adalah sesuatu yang jarang sekali kita lihat saat ini, di mana seorang yang pandai di bidang kedokteran, fisika, dan sebagainya, tetapi jarang sekali dari mereka yang kemudian ahli dalam bidang agama. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saat ini mau tidak mau kita dihadapkan oleh tantangan besar yang disebut dengan sekulerisme. Sekulerisme ini adalah sebuah paham yang ingin membedakan, ingin memisahkan antara urusan-urusan duniawi dengan urusan-urusan agama. Agama tidak boleh ikut campur dalam urusan ilmu pengetahuan.
Agama tidak boleh ikut campur dalam urusan politik. Agama ya agama saja, politik ya politik saja. Ini adalah tantangan kita. Sehingga hal ini juga berimbas pada keilmuan ataupun pendidikan kita. Seolah-olah saat ini pendidikan keagamaan, pendidikan Islam itu terasa dinomorduakan. Orang-orang atau masyarakat yang memiliki anak-anak yang cerdas seringnya berorientasi bagaimana disekolahkan di sekolahan yang favorit, yang kemudian dia mendapatkan kemakmuran di duniawinya, menginginkan anaknya bisa bekerja, mendapatkan gaji yang besar. Hanya itu saja. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau itu saja tentu kita semuanya telah terkontaminasi dengan apa yang disebut sekulerisme itu. Nah, pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah kemudian dalam sebuah makalah diterangkan atau disebutkan kepada kita, man zada ilman walam yazdad hudan lam yazdad illa hudan. Apa artinya? Barang siapa yang kemudian bertambah ilmunya, namun kemudian dia tidak bertambah takwanya, tidak bertambah hidayahnya, maka sesungguhnya dia tidak bertambah apapun dalam dirinya kecuali bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita tidak menginginkan hal yang demikian. Tentunya bertambahnya ilmu pada diri kita, bertambahnya ilmu pada anak-anak kita, diharapkan bertambah pula keimanan, ketakwaan, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kita kemudian harus menyadari bahwasanya pendidikan itu penting buat kita, buat generasi penerus kita. Kita akan tunggu generasi yang muncul, apakah kemudian akan menjadi generasi yang sesuai yang diharapkan oleh kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.